Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali lagi kita bertemu pada pelajaran Bahasa Indonesia, yakni pertemuan yang ke-11. Kita tetap melanjutkan materi kita tentang pidato persuasif. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada materi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas metode-metode yang ada pada pidato persuasif. Metode yang pertama adalah metode impromptu, yakni metode yang tidak ada persiapan. Artinya, metode ini digunakan di mana seseorang yang hendak berpidato atau seseorang orator itu berpidato secara dadakan. Jadi sebelumnya tidak memiliki persiapan, tetapi dia harus dia harus berbicara depan orang banyak, atau dengan kata lain dia harus berpidato, ya, tanpa adanya persiapan. Inilah yang disebutkan dengan metode impromptu. Kemudian yang kedua adalah metode menghafal. Metode menghafal ini adalah metode yang dilakukan dengan cara menghafal. Tentu yang pertama kita siapkan dulu materi pidatonya atau kita tuliskan pidatonya. Kemudian kita menghafalkan pidato itu dan kita tampil di depan orang banyak. Ini disebutlah dengan metode menghafal. Yang ketiga adalah metode naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks. Kalau dikatakan metode naskah, berarti seseorang berpidato itu menggunakan naskah di depan orang banyak. Contohnya yang paling sering kita saksikan, Bapak Presiden kita. Ketika berpidato, biasanya beliau menggunakan naskah. Jadi itulah disebut metode naskah. Yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ini adalah metode berpidato yang terlebih dahulu mengenal garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Jadi sebelumnya kita sudah menyiapkan apa-apa saja yang ingin kita sampaikan. Jadi hanya menulis garis-garis besarnya kemudian dikembangkan, ya. Itu metode ekstemporan. Jadi dari keempat metode ini adalah metode yang sering dipakai oleh orang yang berpidato ataupun orator. Jadi tergantung orang yang berpidato sering menggunakan yang mana, nyamannya menggunakan yang mana. Mungkin ada orang yang akan memilih metode menghafal, yakni dia siapkan pidatonya kemudian dia hafalkan. Mungkin ada juga yang lebih nyaman menggunakan naskah, jadi dia bisa melihat pidato tersebut. Atau mungkin metode ekstemporan, hanya membuat garis-garis besarnya kemudian bisa dikembangkan sendiri. Jadi ini tergantung siapa yang berpidato, tergantung yang mana yang harus dia gunakan, sehingga dia lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasan-gagasannya di depan banyak orang. Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks pidato persuasif. Jadi struktur teks pidato itu ada 3. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Sebenarnya kalian bisa memahami struktur ini ketika kita sudah melihat contoh naskah pidato yang utuh. Baru kita bisa kaji di dalam pendahuluan yang mana saja, di dalam isi yang mana saja, di dalam penutup yang mana. Nah, yang pertama di sini sudah Bapak bagi-bagi, sudah Bapak kerucutkan. Yang disebut sebagai struktur pendahuluan itu biasanya diawali dari salam pembuka. Bisa dikatakan dengan mungkin salam sejahtera, bisa juga assalamualaikum, bisa juga shalom, bisa juga selamat pagi, ya. Yang kedua adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini bisa jadi kepada rekan-rekan sejawat, ya. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya ini ucapan syukurnya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi yang ketiga aspek ini masuk atau tergolong ke dalam bagian struktur yang pertama, yakni pendahuluan.
Kemudian kalau disebut struktur yang kedua, isi, berarti ini adalah inti yang akan kita sampaikan, atau inti masalah, atau bisa dikatakan inti pembicaraan, inti yang ingin disampaikan dalam pidato persuasif tersebut. Jadi disebut dengan isi. Yang ketiga adalah penutup. Penutup ini biasanya diawali dengan salam penutup, ya. Kemudian di dalam penutup itu kita harus menyimpulkan apa yang kita sampaikan. Jadi harus ada kesimpulan. Yang terakhir adalah permintaan maaf kepada pendengar ataupun pembaca apabila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan yang tersampaikan secara tidak sengaja kepada orang banyak. Jadi kita selipkan kata permintaan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita lanjutkan materi kita. Materi selanjutnya adalah tahap-tahap dalam menyusun pidato. Tahap-tahap yang pertama adalah kita mendengarkan ataupun menyimak isi pidato dengan seksama. Jadi, sebelum kita menyusun pidato, sebenarnya kita harus membiasakan diri kita untuk mendengar sebuah pidato. Jadi dengan kita mendengar pidato, dengan cara kita menyimak sebuah pidato, kita tentu akan lebih memahami bagaimana cara berpidato yang benar. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah mendengarkan sebuah pidato, mungkin kita sudah mulai lebih memahami, kita harus menentukan topik pidato persuasif. Apa kira-kira topik yang akan kita bawakan? Ingat bahwa topik yang kita gunakan itu adalah topik yang menarik. Topik yang menarik adalah topik yang sedang hangat diperbincangkan. Topik yang baru, bukan topik yang lama. Kenapa harus topik yang baru atau topik yang hangat diperbincangkan? Agar orang banyak mau mendengar apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian yang penting. Kita mencatat poin-poin pentingnya, sehingga kita lebih mudah untuk mengembangkan pidato persuasif yang akan kita sampaikan. Yang keempat adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, ataupun pesan. Nah, di dalam sebuah pidato tentu kita harus membuat kesimpulan atas apa yang kita sampaikan. Sehingga dengan adanya kesimpulan itu, pendengar maupun pembaca bisa mengetahui apa maksud dan tujuan kita menyampaikan pidato tersebut kepada masyarakat luas atau kepada orang banyak. Kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip pidato persuasif. Prinsip pidato persuasif yang pertama adalah membujuk demi konsistensi. Maksudnya di sini kita sebagai seorang pembicara atau orang yang hendak berpidato membujuk mereka demi konsistensi. Maksudnya adalah kita melakukan pendekatan-pendekatan, kita membujuk mereka dengan sikap dan nilai-nilai yang ada pada mereka, sehingga kita bisa mengajak mereka. Berarti kita harus memahami dulu pendengar kita itu orang yang seperti apa, masyarakat yang seperti apa, sehingga kita bisa membujuk mereka secara konsisten dengan mengaitkan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, kebiasaan-kebiasaan yang mereka percaya. Yang kedua, membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Artinya di sini seorang pembicara itu sering keliru bahwa mereka melakukan persuasif besar-besaran. Artinya mereka mengharapkan perubahan-perubahan atau gebrakan yang besar. Mari kita mulai membujuk mereka dengan perubahan-perubahan kecil. Perubahan kecil itu apabila terlaksana, maka secara otomatis mereka akan bisa melakukan perubahan-perubahan besar. Jadi kita sebagai pembicara mari membujuk mereka dengan perubahan-perubahan kecil terlebih dahulu. Jangan menuntut langsung perubahan yang sangat besar. Itu maksudnya. Yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Membujuk demi keuntungan maksudnya di sini adalah keuntungan si pendengar. Mari kita membicarakan suatu topik di mana topik yang kita bahas itu adalah membahas keuntungan bagi si pendengar, membahas keuntungan bagi mereka. Sehingga ketika mereka menyadari ada keuntungan bagi mereka, tentu mereka akan mau
mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Ini juga terkait dengan si pendengar maupun si pembaca. Kita melakukan pendekatan kepada mereka, kita membujuk mereka dengan adanya pemenuhan kebutuhan bagi si pendengar atau si pembaca. Jadi bukan kebutuhan kita yang kita bahas di sana. Yang terakhir adalah membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual. Maksudnya di sini adalah mari kita melakukan pengaruh kepada mereka berdasarkan apa yang mereka yakini dulu, yaitu itu disebut pendekatan gradual. Jadi apa yang mereka yakini dulu itu yang kita lakukan. Jangan langsung secara masif langsung membujuk mereka harus melakukan ini, tidak. Tetapi kita melakukan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga apa yang kita sampaikan itu berterima pada mereka dan mereka juga mau sepakat, mau melakukan apa yang kita sampaikan melalui pidato persuasif tersebut atau melalui pidato yang kita sampaikan itu. Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa memahami, dan apabila ada yang kurang dipahami, silakan langsung menanyakan kepada Bapak melalui WA. Sampai di sini pertemuan kita, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi dan salam sehat.